Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik mahasiswa dan para pemirsa sekalian. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba melanjutkan pembahasan mengenai rangkaian penyiar arus. Untuk pertemuan hari ini, itu akan kita bahas mengenai penyiar arus gelombang penuh. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ini biografi saya sudah pada kenal ya, dan ini email saya. Silakan untuk menghubungi saya apabila ada hal-hal penting yang perlu dihubungi lewat email bisa. Kemudian untuk channel YouTube saya ini Dani Kurnianto, silakan adik-adik atau pemirsa sekalian berkunjung ke channel YouTube saya untuk melihat video-video yang saya upload di sana, baik video pembelajaran maupun video tutorial atau pelatihan dan sebagainya. Baik, kita mulai untuk pembahasan rangkaian penyiar gelombang penuh. Di sini kita akan menggunakan dua buah dioda, berbeda dengan pada saat kita membahas penyiar arus setengah gelombang yang hanya menggunakan satu dioda saja. Kita sekarang menggunakan dua buah dioda, yaitu untuk mengarahkan semua siklus gelombang ya, baik siklus positif maupun siklus negatif. Kemudian kalau kita perhatikan di sini ada hal yang unik ya, yang berbeda dengan pada saat kita mempelajari penyiar arus setengah gelombang, yaitu pada bagian trafo ya. Kita bisa lihat di sini pada bagian sekunder trafo ini ada terminal baru ya, yang tidak ada pada saat kita membahas penyiar arus setengah gelombang, di mana untuk pada kumparan sekunder ini ada terminal center tap ya, center tap. Oke, saya jelaskan rangkaiannya ya. Kita menggunakan dua buah dioda, kita namakan dioda D1, di mana dioda D1 ini akan terhubung seperti ini ya. Anoda dari dioda D1 akan terhubung ke salah satu terminal di sekunder trafo, kemudian katodanya akan terhubung ke beban, di mana beban ini merupakan beban resistor ya, kita notasikan sebagai RL. Kemudian terminal resistor yang lain ini terhubung ke center tap, seperti itu. Kemudian untuk dioda yang kedua kita notasikan sebagai D2. Juga kita lihat di sini bahwa untuk anoda terhubung ke terminal kumparan sekunder yang lain ya, di bagian bawah. Kemudian katodanya akan terhubung juga ke beban resistor RL, kemudian masuk ke center tap, seperti itu. Oke, sekarang kita jelaskan prinsip kerjanya ya. Seperti yang kita bahas pada saat kita membahas penyiar arus setengah gelombang, bahwa input dari penyiar arus ini merupakan sinyal sinusoida ya, biasanya diambil dari arus listrik jala-jala PLN. Kemudian di bagian sekunder ya, pada bagian sekunder juga akan muncul sinyal sinusoida tersebut ya. Di sini kita lihat pada saat sinyal sinusoida itu bersiklus positif ya, positif, setengah siklus positif, maka dioda D1 akan dibias maju ya. Kemudian dioda D2 ini akan dibias mundur. Sehingga kalau kita lihat ketika dioda dibias maju pada saat siklus setengah siklus positif, D1 itu on ya, atau seperti saklar tertutup, sedangkan D2 off seperti saklar terbuka. Arus mengalir dari terminal sekunder trafo bagian atas ini melalui dioda D1, kemudian melalui beban resistor dan masuk ke center tap, seperti itu. Kemudian pada saat setengah siklus negatif muncul ya, maka keadaannya dibalik. Dioda D2 ini on ya, dibias maju, sedangkan dioda D1 ini dibias mundur atau off ya. Jadi pada bagian D1 ini seperti saklar terbuka dan arus mengalir melewati terminal kumparan sekunder bagian bawah ini melalui dioda D1. Kemudian setelah melalui dioda D2, setelah melewati dioda D2, arus masuk ke beban RL dan masuk ke center tap ya. Jadi untuk kedua siklus, siklus positif maupun siklus negatif, maka arus akan melewati beban RL dengan arah arus yang sama ya, dengan polaritas yang sama, seperti itu, dan masuk ke center tap. Ya, kita lihat kondisinya seperti ini ya. Ini gambaran pada saat siklus positif ya, siklus positif. Maka di sini dioda D1
di bias maju, di sini adalah D2 ini adalah di bias mundur ya. Lihat di sini polaritasnya ya. Polaritas antara terminal sekunder trafo bagian atas, kemudian center tap, kemudian juga terminal sekunder trafo bagian bawah ya. Dengan kondisi polaritas seperti ini, maka D1 di bias maju, di D2 adalah di bias mundur ya. Arah arus masuk keluar dari terminal sekunder trafo bagian atas melalui D1, kemudian masuk ke RL dan kemudian masuk ke CT atau center tap. Pada saat siklus negatif, maka lihat polaritasnya di sini. Maka D2 di bias maju dan D1 di bias mundur atau off ya. Maka arus akan mengalir keluar dari terminal sekunder bagian bawah, kemudian masuk ke D2, kemudian masuk ke beban RL dan masuk ke center tap ya. Perlu kita ketahui ya, untuk gelombang sinyal atau sinyal keluaran atau tegangan jatuh pada resistor beban, seperti pada grafik di sebelah kanan ini ya, ini V out terhadap waktu ya, kecepatan sudut ya, dimana pada saat setengah siklus positif maka di RL ini akan muncul gelombang, satu gelombang seperti ini, setengah siklus positif. Pada saat setengah siklus negatif ini juga akan muncul gelombang seperti ini ya. Kenapa gelombang ini arahnya positif? Karena di sini lihat, baik pada saat siklus positif maupun siklus negatif, polaritas tegangan yang muncul pada beban ini akan sama ya. Lihat polaritasnya, positif sebelah kanan, negatif sebelah kiri. Positif sebelah kanan, negatif sebelah kiri. Sehingga tegangan yang muncul pun akan sama bentuk gelombangnya ya, bukan di bawah ya, bukan siklus negatif, itu siklus positif seperti itu, sama seperti ini. Ini yang membedakan dengan penyiaran setengah gelombang, di mana untuk siklus negatif ini nilai tegangan outputnya 0 ya, nilai tegangan outputnya 0. Tapi kalau untuk penyiaran arus gelombang penuh, maka kedua siklus ini akan disearahkan ya. Ini yang bagian pada saat kecepatan sudutnya pi sampai 2pi ini kan sebenarnya siklus negatif, maka disearahkan menjadi positif ya, seperti ini untuk gelombangnya. Sama dengan pada saat kecepatan sudutnya dari 0 sampai pi, maka siklusnya adalah siklus positif, bentuknya adalah seperti ini. Jelas ya untuk tegangan keluaran dari penyiaran arus gelombang penuh, bentuknya seperti ini, berbeda dengan pada saat kita membahas penyiaran arus setengah gelombang. Nah, ini lebih jelas lagi ya, dimana ketika sinyal inputnya yang berasal dari jala-jala PLN masuk ke kumparan primer dari trafo ini ya, kemudian di kumparan sekunder ini akan muncul ya, muncul lah seperti ini ya. Pada saat katakanlah kita analisis ya, pada saat siklus positif pada kumparan primer muncul, maka di kumparan sekunder pun akan muncul siklus positif dengan polaritas seperti ini yang tadi sudah jelaskan, sehingga arah arusnya adalah dari terminal atas menuju dioda D1, kemudian masuk ke beban, masuk ke CT ya. Kemudian pada tegangan VO di sini, V output ya, muncul gelombang seperti ini, seperti siklus positif seperti input seperti ini. Nah, ini muncul gelombangnya seperti ini. Kemudian pada saat siklus negatif pada bagian input ya di sini, maka di bagian kumparan sekunder trafo pun akan muncul siklus negatif. Nah, polaritasnya sekarang berbeda dengan pada saat siklus positif ya. Dimana untuk dioda D1 off ya, seperti saklar terbuka, sehingga arus di sini akan keluar melewati terminal sekunder trafo bagian bawah melalui D2, kemudian masuk ke beban, kemudian masuk ke central tap ya. Dan pada bagian beban ini akan muncul tegangan luarannya seperti ini. Nah, pada bahasa setengah T sampai T ya, setengah periode sampai 1 periode, atau kalau di slide sebelumnya dari pi ke 2pi ya. Ini akan muncul kembali atau disearahkan ya, siklus negatifnya disearahkan menjadi positif. Dan ini muncul nilainya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat puncak tegangan searah ya. Artinya gelombang atau tegangan output yang disearahkan ini, puncak tegangannya berapa sih nilainya? Puncak tegangan di sini ya, kita lihat V out puncak itu maksudnya adalah puncak tegangan yang telah disearahkan itu adalah setengah dari tegangan puncak sekunder trafo. Jadi ini ya. Nah, ini kita lihat di sini.
VM di sini ya besarnya itu setengah dari VM yang muncul di kumparan sekunder trafo ya. Jadi puncak tegangan yang disearahkan itu nilainya adalah setengah dari puncak tegangan yang muncul pada kumparan sekunder trafo. Ini harusnya setengah VM ya, tapi notasinya dibuat sama. Artinya ini adalah tegangan puncak ya, puncak output. Di sini yang kalau gambar grafik ini adalah puncak output. Sedangkan di sini adalah puncak tegangan pada sekunder trafo ya. Tegangan yang muncul pada sekunder trafo puncaknya adalah VM. Nah, besarnya puncak tegangan yang disearahkan atau yang muncul pada beban ini besarnya adalah setengah dari tegangan puncak pada sekunder trafo. Seperti itu. Ya. Nah, jadi setengah V2 puncak tadi ya, puncak tegangan pada sekunder trafo. Kemudian berapa sih tegangan rata-rata atau tegangan DC yang muncul yang bisa dihitung ya. Kalau kita lihat bentuk grafiknya, maka di sini akan muncul tegangan rata-ratanya atau DC-nya. Kalau pada saat kita bahas waktu penyiaran setengah gelombang, jika itu adalah gelombang sinusida murni, maka tegangan rata-ratanya 0 ya. Karena bentuknya simetris ya. Satu siklus positif, satu siklus negatif, sehingga kalau dirata-ratakan juga nilainya 0. Tapi di sini kita lihat untuk bentuk gelombangnya ini adalah semuanya siklus positif semua ya. Dia nilainya adalah ada nilainya. Tegangan rata-ratanya ada nilainya atau tegangan DC yang sering kita kenal ya. Tegangan DC itu adalah tegangan rata-rata dari siklus tegangan keluarannya. Berapa nilainya VDC? VDC adalah 0,636 dari tegangan puncak yang disearahkan. Nah, seperti itu. Misalkan tegangan puncaknya 8,9 volt, maka berapa tegangan DC-nya? Itu 5,66. Berasal dari mana? Ya ini, VDC sama dengan 0,636 kali 8,9. Ketemunya adalah 5,66 volt. DC. Ini DC. Kalau kita ukur menggunakan voltmeter DC, maka ini nilainya 5,66 volt DC. Nah, contoh ya. Jika tegangan sekunder trafo sebesar 12,6 VAC, ini adalah tegangan VRMS ya, atau efektif, tegangan efektifnya. 12,66, maka tegangan puncaknya adalah berapa? 17,8. Ya, ini maksudnya tegangan puncak dari sekunder trafo ini perlu kita cari dulu ya. Ini sudah kita bahas di istilahnya pada saat kita bahas setengah gelombang ya. Di mana VRMS itu kan bisa kita cari dengan menggunakan hubungan antara V puncak juga ya. V puncak itu sama dengan VRMS dibagi 0,707 ya. V puncak sama dengan VRMS ini 12,6 dibagi 0,707. Ketemunya adalah 17,8 volt. 17,8 volt ini adalah tegangan puncak pada kumparan sekunder trafo. Nah, untuk mengetahui besarnya tegangan DC, kita perlu mengetahui tegangan puncak yang disearahkan berapa sih? Seperti itu. Dari rumus yang di slide sebelumnya ini, tegangan puncak yang disearahkan adalah 0,5 dari tegangan puncak sekunder trafo. Ya, berarti tegangan puncak yang diserahkan atau V out puncak adalah 0,5 dari V2 puncak atau 0,5 kali 17,8 sama dengan 8,9 volt. Ini adalah tegangan puncak dari tegangan yang disearahkan. Kemudian berapa tegangan rata-ratanya atau DC-nya? Tegangan DC-nya itu adalah menurut rumus yang di slide sebelumnya 0,636 volt kalikan dengan 0,636 kalikan dengan V out puncak. V out puncaknya adalah 8,9. Jadi 0,636 kali 8,9 sama dengan 5,66 volt. Nah, ini adalah tegangan DC-nya. Ya. Sekarang arus DC dioda ya, arus DC dioda. Besarnya arus DC dioda atau IDC pada dioda itu adalah setengah dari arus DC yang mengalir pada beban. Karena di sini kan arus DC yang mengalir pada beban itu berasal dari dua arus ya dari dioda. Pada saat siklus positif maupun siklus negatif, sama-sama arusnya mengalir melewati beban, sehingga besarnya arus pada dioda itu otomatis setengah dari arus DC pada beban, seperti itu. Ya, ini untuk yang penyaar arus menggunakan dua dioda ya, atau penyaar arus gelombang penuh. Jadi IDC dioda adalah setengah dari IDC dari beban. Kemudian puncak tegangan balik, atau kalau kita bahas pada saat membahas karakteristik dioda, ini adalah tegangan breakdown.
puncak tegangan balik atau PIV itu adalah sebesar puncak tegangan pada kumparan sekunder trafo ya. Oleh sebab itu, ini masing-masing dioda pada penyara gelombang penuh harus memiliki batas kemampuan PIV lebih besar daripada P2 puncak atau lebih besar daripada puncak tegangan sekunder trafo. Karena apa? Jika tegangan puncak sekunder trafo lebih besar daripada tegangan PIV dioda, ini akan menyebabkan dioda dadal atau rusak yang menyebabkan arus balik muncul ya. Nah, ini menyebabkan dioda akan bisa rusak seperti itu. Kemudian ini contoh ya, kita lihat nih. Pada gambar di bawah ini, tegangan sekunder trafo 40 volt AC. Ini adalah tegangan VRMS. Dengan menganggap diodanya ideal, hitunglah tegangan DC pada beban. Ini gambar rangkaiannya sama dengan yang tadi ya. Gambarnya sama, ini terhubung ke central tap. Batas kemampuan arus IO ya, IO pada dioda dan batas kemampuan PIV masing-masing. Dari sini kita bisa mengerjakan soal ini ya. Kita lihat ini tegangan sekunder trafo 40 volt AC itu maksudnya 40 tegangan efektifnya ya. Berarti tegangan puncaknya adalah 40 dibagi 0,707 ya. Tegangan puncaknya ini. 40 bagi 0,707 adalah 56,6 volt. Ini adalah tegangan puncak pada sekunder trafo. Sekarang kita mencari tegangan beban DC-nya. Berapa? Tegangan beban DC ini akan bisa kita peroleh jika kita sudah mengetahui tegangan puncak dari tegangan yang dicerahkan. Itu setengah dari 56,6. Pout puncak adalah setengah dari 56,6 itu 28,3 volt. 28,3 volt. Maka besarnya tegangan keluaran DC atau VDC itu adalah sebesar 0,636 kali ini 28,3. Ketemunya tegangan DC-nya adalah 18 volt ya. Bisa kita lihat di sini bahwa dengan kita mencatu dioda atau rangkaian penyara arus gelombang penuh pada tegangan efektif trafo sebesar 40 volt ya, kita mendapatkan tegangan DC-nya 18 volt. Ya, sekitar 50% ya. Ini seperti yang kita bahas pada saat penyara arus gelombang setengah gelombang, ini juga sama sekitar 50% ya. Yang kita inginkan, seharapkan sebenarnya ketika penyara arus ini terhubung ke tegangan sekunder trafo, maka tegangan DC-nya itu ya sebanding ya atau sama nilainya dengan tegangan efektif pada trafo. Tapi untuk penyara arus setengah gelombang dan gelombang penuh 2 dioda ini menghasilkan tegangan DC sekitar 50% dari tegangan efektif yang terhubung ke rangkaian penyara arus seperti itu. Kemudian apalagi tadi nilai puncak tegangan balik ya, ini nilai puncak tegangan balik dioda ini harus minimal sama dengan tegangan puncak dari sekunder trafo. Yang tadi dihitung tegangan puncaknya adalah 56,6 volt. Jadi kita harus memilih dioda dan kita harus melihat datasheet dioda, melihat tegangan puncak baliknya, PIV-nya. Ini harus lebih besar ya, lebih besar dari 56,6 atau minimal sama ya, minimal sama. Lalu besarnya arus DC pada beban ya, kita hitung dulu pada beban, berarti arus DC pada beban itu bisa kita hitung dari tegangan beban ya, VDC beban yang kita temukan di sini 18 volt dibagi nilai resistansi di beban. Nah, misalkan resistansinya 68, maka arus DC yang mengalir pada beban itu 18 dibagi 68 sama dengan 265 mA, maaf ini ya. Ini miliampere, 265 mA ya. Sehingga arus dioda DC-nya, arus DC pada dioda itu adalah setengah dari arus DC pada beban atau IO ya. IO ini adalah batas kemampuan arus dioda ya. Ini 256 mA dibagi 2 itu 132 mA. 132 mA. Nah, kita harus mencari batas arus IO-nya ya minimal 132 mA ya untuk rangkaian ini. Untuk rangkaian ini. Kalau melebihi ini berarti dioda ya bisa rusak juga karena
batas kemampuan arus DC pada dioda itu terlampaui ya. Sebaiknya memang untuk batas kemampuan ini itu di atas dari arus dioda yang mengalir sebenarnya, yang real ya. Oke, demikian teori dari rangkaian penyara arus gelombang penuh menggunakan dua dioda ya, dua dioda, dan trafo yang menggunakan center tap pada bagian kumparan sekunder. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.